Pasal pembeli batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Saya akan menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah menurut Profesor Dr. Noto Negoro bahwa hak adalah sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk dapat melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal yang sudah semestinya diterima, dilakukan, dan dimiliki oleh individu tersebut. Kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro bahwa kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi untuk memberi atau melakukan sesuatu yang semestinya diberi oleh pihak tertentu. Menurut saya, kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Hak warga negara adalah suatu yang melekat pada setiap orang sebagai warga negara yang dibatasi oleh kewarganegaraannya. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang identifikasi dan substansi hak dan kewajiban warga negara. Dasar hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara merupakan turunan dari hak dan kewajiban asasi manusia. Karena pada dasarnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara berasal dari hak dan kewajiban dasar pada diri manusia sebelum diproses atau dikembangkan oleh pemerintah. Yang kedua, dalam kehidupan bernegara, Pancasila mencakup seluruh hak dasar dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pada konteks global diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara disusun dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan dari Pancasila, yaitu pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dan juga berkewajiban untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Yang kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan juga berkewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, pada sila ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas keberagaman yang ada dan berkewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat secara lisan maupun secara tulisan, dan juga berkewajiban untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan juga berkewajiban untuk berlaku adil kepada setiap orang. Selanjutnya, contoh hak warga negara. Yang pertama, hak untuk hidup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Yang kedua, hak untuk kelangsungan hidup setiap anak yang diatur pada Pasal 28B ayat 2. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan keadilan hukum yang diatur pada Pasal 28C ayat 2. Kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban membela negara, yaitu pada Pasal 27 ayat 3. Yang kedua, kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain yang diatur dalam Pasal 28J ayat 1.
Setelah kita mempelajari hak-hak warga negara, saya akan memaparkan contoh pelanggaran hak warga negara. Tapi sebelum masuk ke contoh kasusnya, saya mau menjelaskan apa itu pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi apabila seorang warga negara tidak dapat memperoleh, menikmati, dan menggunakan haknya sebagai seorang warga negara seperti yang telah diatur oleh undang-undang. Nah, siapa saja sih yang bisa melanggar hak warga negara? Baik warga negara itu sendiri maupun pemerintah dapat melanggar hak warga negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran hak warga negara tidak dapat dilakukan begitu saja. Pasti ada sebab yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak warga negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya sikap yang egois, rasa intoleransi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Sekarang saya akan mengambil contoh kasus pelanggaran hak warga negara, yakni banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Nah, dalam sudut pandang pemerintah, tenaga kerja asing sangat dibutuhkan, apalagi mengingat era globalisasi di mana semua pembangunan harus dilakukan dengan cepat supaya dapat bersaing dengan asing. Oleh karena itu, dalam pembangunan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga pembangunan yang cepat itu dapat terlaksana. Namun, di sisi masyarakat biasa atau kalangan pekerja, hal ini sangatlah merenggut hak mereka sebagai warga Indonesia. Karena sebagai seorang warga negara Indonesia, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan untuk menghidupi keluarganya supaya tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia mengakibatkan lowongan pekerjaan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara Indonesia harus diserahkan kepada tenaga kerja asing. Menurut pandangan pribadi saya, pembangunan yang cepat itu memang dibutuhkan, tetapi sebaiknya pemerintah lebih mempercayakan dan menyerahkan kepada putra bangsa untuk mengerjakan pembangunan nasional. Pemerintah sendiri harus berusaha supaya tenaga kerja Indonesia dapat terserap secara merata sehingga tidak terjadi pengangguran dan angka kemiskinan dapat ditekan. Namun setelah melihat fakta yang ada, banyak tenaga kerja kita yang kurang mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja yang akan bekerja di industri, ada baiknya calon-calon tenaga kerja yang kurang memiliki skill, baik itu soft skill maupun hard skill, ada baiknya mereka mengembangkan potensi mereka sehingga mereka mempunyai value yang lebih tinggi sebagai tenaga kerja. Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan kewajiban mereka. Artinya, seseorang tersebut nggak ngelakuin atau nggak ngejalanin kewajiban dan juga tanggung jawab yang seharusnya mereka lakukan sebagai warga negara. Kelompok kami mengangkat kasus tindakan vandalisme pada tempat-tempat umum atau fasilitas publik. Seperti contoh, mencoret-coret halte dan juga mencoret-coret dinding di sepanjang jalan. Alasan warga negara melakukan tindakan vandalisme pada tempat-tempat atau fasilitas publik yaitu yang pertama, karena keterbatasan ruang mereka untuk melakukan karya dan juga skill mereka dalam bidang seni. Keterbatasan itulah yang justru membuat mereka melakukan tindakan vandalisme. Lalu yang kedua, yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang juga bisa menjadi sebab warga negara berbuat seenaknya. Sikap tidak peduli bahwa hal yang mereka lakukan telah melanggar kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah, adapun juga sudut pandang dari pemerintah, bagi pemerintah, para pelaku vandalisme tetaplah tindakan kriminal yang dilakukan. Mau sekreatif mungkin atau sebagus apapun karyanya itu, perilaku vandalisme tetap melanggar kewajiban sebagai warga negara.
pandangan masyarakat terhadap pelaku vandalisme, yaitu mereka para remaja yang salah dalam mengekspresikan kreativitasnya. Seperti saya ambil contoh seorang remaja yang kurang ahli dalam bidang akademiknya, sehingga dia di drop out, tapi dia memiliki potensi di dalam bidang keseniannya, sehingga mereka kehilangan tempat untuk mengekspresikan kreativitasnya, sehingga mereka melakukan hal tersebut atau vandalisme. Penanganan yang dapat dilakukan dari kasus yang telah dijelaskan oleh Wafi tadi, yang pertama, masyarakat Indonesia perlu mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Contoh dari pelatihan ketenagakerjaan itu seperti pemrograman, analisis data, pelatihan bahasa, kewirausahaan, program pengembangan karir, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini sudah ada pelatihan gratis yang bisa kalian cek di website pelatihan kemenaker.id. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajar di Indonesia. Fungsinya apa sih? Jadi, fungsinya itu untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompetitif di dunia kerja dan juga berkontribusi dalam masyarakat. Contohnya, pengajar ini dapat menerapkan soft skill dan hard skill serta nilai-nilai etika. Yang ketiga, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk tenaga kerja asing dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial, seperti halnya membatasi masuknya tenaga kerja asing dengan membuat kebijakan yang memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam mengatur lalu mengawasi ini dengan proses hukum yang berlaku. Seperti memperketat kebijakan visa dan izin kerja bagi tenaga kerja asing. Nah, ini tuh termasuk mengatur masa berlaku izin kerja dan memastikan bahwa hanya tenaga kerja asing dengan keterampilan tertentu yang diperlukan yang akan diberi izin. Penanganan kelompok kami yang pertama yaitu pemerintah seharusnya mengalihfungsikan dan justru memanfaatkan SDM yang ada dengan memanfaatkan skill dan juga keterampilan yang para warga negara miliki. Seperti contoh, mengalihkan fungsi seni mereka dalam hal-hal atau event-event yang positif, seperti misal Asian Games, SEA Games, atau lain-lainnya. Lalu, yang kedua, yaitu aparat harus tegas dalam penegakan. Karena jika aparat tidak tegas, maka perilaku cenderung akan melakukan perbuatannya kembali. Aparat dapat melakukan tindakan seperti menutup kembali atau meniban cat kembali coret-coretan yang ada pada dinding sepanjang jalan dengan cat polos. Tapi ingat, dalam bertindak, aparat tidak boleh berbuat seenak. Mengapa? Karena jika aparat berbuat seenak, maka itu termasuk pelanggaran